Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat, teman-teman mahasiswa baru yang sungguh sangat saya banggakan. Pagi hari ini saya akan merespon beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa baru terkait dengan kegiatan yang berkaitan dengan UKM, unit kegiatan mahasiswa bidang seni. Terima kasih teman-teman sudah merespon dari materi tentang pembinaan UKM, pembinaan prestasi bidang seni. Dan luar biasa responnya, ada 5 pertanyaan ini. Saya kira teman-teman mahasiswa pada saatnya nanti bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di UKM seni. Baik, saya akan langsung mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Saya baca pertanyaannya. Selamat pagi Bapak, saya izin bertanya tentang bagaimana pelaksanaan UKM di masa pandemi, terutama UKM bidang seni, apakah berpengaruh juga terhadap kegiatan yang ada di masing-masing UKM. Baik, tentunya dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, kegiatan UKM jelas menurut saya bukan masalah pengaruh atau berpengaruh atau tidak berpengaruh. Tentunya yang perlu disikapi adalah penyesuaian bagaimana kemudian kegiatan UKM bisa dilaksanakan. Karena terus terang saja, di Pusat Prestasi Nasional saat ini menyelenggarakan Pekan Seni Mahasiswa tingkat nasional. Nah, tentunya ini adalah ajang untuk mengukur prestasi dari semua UKM, terutama UKM seni yang ada di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Tidak terkecuali adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Namun dalam kegiatannya pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Secara teknis tentu tidak bisa secara langsung kita berkumpul, kemudian berlatih, kemudian secara manajemen organisasi, kemudian mengadakan rapat dan sebagainya, tentunya dilaksanakan dengan moda daring yang ada di fasilitas yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta, ada Zoom dan sebagainya. Tetapi ada juga beberapa kegiatan yang mau tidak mau harus ketemu, kumpul langsung secara luring, tetapi tetap harus mengedepankan protokol kesehatan. Nah, ini jadi di masa pandemi pun kegiatan-kegiatan yang ada tetap berjalan dengan batasan-batasan yang sudah dibuat oleh perguruan tinggi. Kami contohkan saat ini teman-teman paduan suara ini sudah 2 kali berkompetisi dan alhamdulillah sudah meraih 2 medali emas dan kompetisi di level internasional semuanya adalah virtual choir. Nah, ini tentunya dalam kegiatan di UKM seni pada saat pandemi tetap berlangsung namun dengan penyesuaian yang ada. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini saya baca, bagaimana jika saya memiliki minat pada UKM serupo tetapi saya sendiri tidak mempunyai peralatan yang akan menunjang keterampilan saya di serupo. Terima kasih Pak Tungun. Jadi begini, di UKM seni ada 5 bidang. Ini paduan suara, suara mahasiswa untuk bidang vokal, kemudian untuk musiknya ada Sigma, kemudian untuk seni rupa dan fotografi ada Serupo, untuk unit studi sastra dan teater ada Unstra, kemudian untuk teman-teman mahasiswa untuk seni tradisi ada Kamasetra. Nah, berkaitan dengan UKM-UKM yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta, alhamdulillah masing-masing UKM itu sudah disediakan beberapa peralatan pendukung. Seperti di paduan suara itu sudah punya studio sendiri,
kemudian dengan piano lengkap, kemudian Sigma juga begitu, kemudian Unstrad, dan termasuk Pamasetra sudah punya perangkat gamelan dan sebagainya. Kemudian termasuk Serupo sudah tersedia peralatan. Namun demikian, peralatan-peralatan yang ada tentunya tiap tahun perlu diupdate. Tentu tidak seideal misalnya kita standar di studio profesional gitu ya, tentunya semacam itu. Karena ini terkait dengan ketersediaan anggaran yang ada di universitas. Namun demikian, jika mahasiswa-mahasiswa yang memang konsen, punya keinginan kuat untuk mengembangkan minat dan bakatnya di bidangnya masing-masing, tidak terkecuali Serupo, maka sebenarnya untuk standar minimal peralatan itu sudah ada di masing-masing UKM, ya, termasuk bidang seni. Jadi tidak usah khawatir jika seandainya tidak mempunyai peralatan untuk bergabung di UKM seni yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya kira itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya terkait keikutsertaan mahasiswa dalam perlombaan seni. Apakah mahasiswa yang akan mengikuti perlombaan seni tersebut harus masuk ke UKM bidang seni terlebih dahulu atau tidak masuk ke UKM bidang seni bisa mengikuti lomba? Terima kasih. Jadi begini, teman-teman mahasiswa baru semuanya, sebenarnya semua mahasiswa itu punya hak untuk berkompetisi, tidak terkecuali untuk bidang seni, bidang apapun. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bahwa untuk meraih sebuah prestasi, kami di UKM Seni, mindsetnya kami belajar banyak dengan teman-teman yang ada di UKM Olahraga, bahwa prestasi itu diciptakan. Jadi prestasi itu tidak menunggu datang dengan sendirinya, tetapi peluang untuk meraih prestasi itu harus diciptakan. Artinya apa? Bahwa setiap mahasiswa yang sudah mempunyai talent yang hebat untuk bidang seni, maka sudah barang tentu harus dikelola dengan manajemen yang baik pula untuk mendapatkan prestasi terbaik, prestasi puncaknya. Oleh karenanya disarankan memang talent-talent bidang seni yang ada di mahasiswa itu akan lebih baik terkelola dengan baik ketika bergabung dengan UKM seni. Jadi, tetapi kami tidak menutup kemungkinan ada beberapa mahasiswa yang memang mempunyai prestasi bahkan level internasional. Saya contohkan teman-teman jurusan pendidikan seni musik, ya, pernah meraih prestasi puncak untuk bidang gitar di kejuaraan dunia gitar di Milan, Italia, tetapi tidak melewati jalur UKM. Tapi mohon maaf bukan karena mereka tidak bergabung ke UKM, tapi karena memang proses kemudian untuk menuju ke level internasional memang ada beberapa step yang harus diikuti dan memang mereka kemudian bisa meraih itu, tetapi jajaran kemahasiswaan tentunya akan mengapresiasi dengan baik pula. Tapi catatan pentingnya perlu dikaji teman-teman semuanya, mohon kemudian ketika berprestasi ini perlu dukungan manajemen yang baik. Dan apa? Kenapa? Di UKM, karena apa? Prestasi teman-teman ini juga harus terdata dengan baik terkait dengan penghargaan prestasi mahasiswa. Karena apa? Semua prestasi mahasiswa diharapkan kemudian akan masuk SKPI, jadi sertifikat ya kompetensi penyerta ijazah, dan ini penting bagi seluruh lulusan. Ya, dan kompetisi-kompetisi yang berjenjang dan kemudian terdaftar di sekarang namanya Pusat Prestasi Nasional bidang seni, ya, tentunya ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang bersangkutan, juga manfaatnya juga bagi jurusan, kemudian fakultas, ya, yang lebih penting lagi adalah manfaat untuk universitas. Gitu. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya, bagaimana jika kita tertarik dan ingin bergabung dengan UKM bidang seni? Oh maaf ini. Oh oke, saya lanjutkan. Tetapi tidak memiliki bakat atau pengalaman. Apa yang seharusnya dilakukan? Apakah setiap ikut bergabung dan
menggali ilmu di bidang tersebut atau mencari bidang yang sesuai dengan keadaan saya. Terima kasih. Begini, Mas. Jadi di UKM Seni tentunya teman-teman yang bergabung ini tidak hanya berproses pada tataran minat dan bakat saja. Karena begini, terus terang di bidang seni masing-masing UKM itu mempunyai divisi-divisi. Mulai divisi produksi, ya, kemudian manajemen dan sebagainya dan sebagainya. Dan tentunya ini adalah sebuah konsep organisasi di mana teman-teman dengan keahlian masing-masing itu saling mendukung untuk kemudian menciptakan sebuah produksi karya seni. Saya contohkan misalnya di bidang paduan suara. Tidak hanya masalah bagaimana teknik menyanyi, tidak hanya masalah bagaimana membuat sebuah kelompok paduan suara, tetapi di dalamnya juga ada bagaimana logistiknya harus dipersiapkan, bagaimana penampilannya harus dipersiapkan. Sudah barang tentu harus melibatkan, ya, bagaimana mendesain kostum dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kadang-kadang teman-teman mahasiswa kemudian hanya terfokus pada satu permasalahan. Oh, saya tidak bisa bidang seni, saya kok mau masuk seni, kesulitan nanti. Ya, saya tidak punya bakat main gitar, saya masuk Sigma. Tidak semacam itu. Ya, jadi kalau punya keinginan untuk bergabung di UKM Seni, tentunya banyak divisi yang bisa dikembangkan. Yang paling penting sebenarnya ketika bergabung dengan UKM itu adalah bagaimana teman-teman mahasiswa ini kemudian memupuk basic literacy yang namanya komunikasi. Ya, sudah barang tentu ketika mahasiswa bergabung di UKM Seni, maka kemampuan komunikasi sebagai basic literacy itu akan terlatih dengan baik. Dengan konsep manajemen organisasi yang baik, manajemen teknik latihan yang baik. Jadi jangan khawatir teman-teman mahasiswa yang tidak mempunyai bakat dan pengalaman di satu bidang seni tertentu untuk bergabung di UKM Seni. Tidak apa-apa, karena di dalamnya akan banyak hal-hal baru. Karena bidang seni sesungguhnya adalah rangkuman dari seluruh, ya, disiplin yang ada, kemudian menjadi sebuah produksi seni. Nah, kemudian masih ada satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir. Semoga waktunya masih cukup. Saya tidak terlalu minat bidang seni. Lingkungan saya pun juga tidak terlalu bagus untuk mengembangkan minat dalam bidang seni. Jika suatu saat saya tertarik untuk terjun ke bidang seni, hal apa yang harus saya lakukan jika lingkungan saya tidak mendukung? Baik, terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus tentunya. Dan ketika kondisi semacam ini sebenarnya banyak ditemukan, gitu ya. Lingkungannya tidak mendukung untuk bidang seni, ya, tetapi kemudian tidak memunculkan minat bidang seni. Tetapi begini, saya sedikit untuk mengupas ini dari kacamata kajian tentang apresiasi. Oke, baik. Apresiasi itu tidak muncul tiba-tiba, khususnya untuk bidang seni, ya, tidak muncul tiba-tiba. Mereka hadir dalam kondisi yang tidak tersengaja. Kalau musik bukan mendengarkan, bukan listening to, tapi hearing, ya, keprungu, krungu, ya, krungu berulang-ulang, mulai dari pasif kemudian menjadi aktif, dari aktif kemudian menjadi menikmati, dari menikmati kemudian menjadi membangun persepsi. Oleh karenanya jangan khawatir ketika lingkungan kita tidak mendukung, maka sebenarnya sense of art kita itu ya memang sedikit banyak sangat berpengaruh. Tetapi ketika kemudian Anda mulai tertarik, saya akan masuk bidang seni, sudah datang saja, masuk saja di dalamnya. Akhirnya kita akan pelan-pelan akan mengenal dunia seni itu. Pelan-pelan akan mengenal. Tidak bisa orang tiba-tiba kemudian suka seni, kemudian tiba-tiba kemudian menjadi apresian seni yang baik, belum tentu. Ya, belum tentu.
Saya sendiri contohnya, saya belajar musik secara disiplin. Hampir 3/4 hidup saya belajar musik, tapi tidak tiba-tiba kemudian dengan objek-objek musik yang baru, kemudian saya langsung bisa menerima. Enggak, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian. Dan ini saya kira penting, ya. Karena bagaimana kemudian kita berproses, bergaul dengan teman-teman seni itu akan berpengaruh pada cara berpikir kita dan menghadapi dunia seni. Saya kira itu teman-teman semuanya. Dari 5 pertanyaan, saya kira penting bagi teman-teman semuanya untuk bagaimana memanfaatkan peluang, ya. Kita tersedia di UNY ini 5 UKM seni yang saya kira prestasinya sangat membanggakan, ya, bagi universitas. Tapi juga tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah UKM apapun itu adalah bagian dari pembelajaran kita untuk menuju multiliterasi, ya. Sekarang yang dibutuhkan adalah orang-orang dengan multiliteritas, ya, tidak hanya linear dalam satu bidang keahlian, tetapi diharapkan orang yang mempunyai multi keahlian. Tentunya menghadapi era kampus merdeka, merdeka belajar, sebenarnya jawabannya akan ketemu di UKM-UKM yang ada di UNY ini. Tidak hanya UKM seni, tentunya UKM bidang olahraga, UKM bidang penalaran, UKM bidang minat khusus, semuanya adalah memberi peluang kepada teman-teman bagaimana kemudian melaksanakan kebijakan yang namanya merdeka belajar. Nah, saya kira itu penting, ya, karena di UKM tentunya semuanya, tidak terkecuali UKM seni, semuanya akan memfasilitasi teman-teman untuk mendapatkan kompetensi alternatif di samping kompetensi kewenangan utama sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Saya kira itu jawaban dari beberapa pertanyaan, respon saya terhadap kegiatan UKM seni yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dalam kondisi pandemi, semoga teman-teman mahasiswa tetap beraktivitas dari rumah masing-masing. Semoga semuanya tetap sehat. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.